Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan pelaksanaan kurikulum untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Sutarini SPD MPD. Pengertian pengelolaan kurikulum. Pengelolaan pembelajaran merupakan proses penyelenggaraan interaksi antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kurikulum berkaitan dengan sesuatu yang dijadikan pedoman dalam kegiatan pendidikan yang dilakukan, termasuk kegiatan belajar dan mengajar. Pengelolaan kurikulum berkaitan dengan pengelolaan pengalaman belajar yang membutuhkan strategi tertentu sehingga menghasilkan produktivitas belajar bagi siswa. Selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan kurikulum. Ruang lingkup yang pertama yaitu konsep kurikulum. Kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan sebagai pegangan guna mencapai tujuan pendidikan. Ruang lingkup yang kedua yaitu fungsi kurikulum. Fungsi yang pertama yaitu fungsi kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, fungsi kurikulum dalam anak sebagai organisasi belajar tersusun yang disiapkan untuk siswa sebagai salah satu konsumsi bagi pendidikan mereka. Yang ketiga, fungsi kurikulum bagi guru yaitu sebagai pedoman untuk mengadakan evaluasi terhadap perkembangan anak, sebagai pedoman dalam menyusun pengalaman belajar bagi anak, dan sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan dan pengajaran. Fungsi yang keempat, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah dan pembinaan sekolah yaitu sebagai pedoman dalam mengadakan fungsi supervisi dan mengembangkan kurikulum lebih lanjut. Ruang lingkup yang ketiga yaitu komponen kurikulum. Adapun komponen kurikulum terdiri dari yang pertama tujuan, yang kedua bahan pelajaran, yang ketiga proses belajar dan mengajar, yang keempat evaluasi dan penilaian. Ruang lingkup yang keempat yaitu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah kegiatan yang mengacu untuk menghasilkan kurikulum yang baru. Ruang lingkup yang kelima yaitu landasan-landasan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum harus berpijak pada landasan-landasan yang kuat dan kokoh karena landasan kurikulum dapat menjadi titik tolak. Selanjutnya, prinsip dan fungsi pengelolaan kurikulum. Prinsip kurikulum adalah yang pertama produktivitas. Hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum. Pertimbangan bagaimana agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum harus menjadi sasaran dalam manajemen kurikulum. Yang kedua, demokratisasi. Pelaksanaan manajemen kurikulum harus pada demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, kooperatif. Untuk memperoleh hasil yang diharapkan dalam kegiatan manajemen kurikulum, perlu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Yang keempat, efektivitas dan efisiensi. Rangkaian kegiatan manajemen kurikulum harus mempertimbangkan efektivitas dan untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Kemudian, fungsi manajemen kurikulum diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan atau equity dalam kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Selanjutnya, model perencanaan kurikulum. Berikut ini model perencanaan kurikulum. Yang pertama,
Model perencanaan rasional deduktif atau rasional Taylor. Model ini menitik beratkan logika dalam merancang program kurikulum dan bertitik tolak dari spesifikasi tujuan atau goals dan objektif. Yang kedua, model interaktif rasional atau the rational interactive model. Model ini menitik beratkan pada perencanaan dengan atau planning with daripada perencanaan bagi atau planning for. Yang ketiga, the discipline model. Model ini menitik beratkan pada guru sebagai pihak yang merencanakan kurikulum bagi siswa. Yang keempat, model tanpa perencanaan atau non-planning model. Model ini dikembangkan berdasarkan pertimbangan inisiatif guru dalam ruangan kelas sebagai pengambilan keputusan dalam menentukan strategi pembelajaran. Selanjutnya, tahap pengelolaan kurikulum. Tahapan pelaksanaan kurikulum di sekolah meliputi yang pertama, tahap perencanaan. GBPP atau garis-garis besar program pembelajaran merupakan produk dari perencanaan kurikulum yang dijadikan panduan bagi penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah. Yang kedua, tahap pelaksana. Tugas utama kepala sekolah adalah melakukan supervisi dengan tujuan untuk membantu guru menemukan dan mengatasi kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga, tahap pengendalian. Pada tahap ini paling tidak ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, jenis evaluasi dikaitkan dengan tujuan. Yang kedua, pemanfaatan hasil evaluasi. Baik, sekian dari penjelasan dari saya mengenai pengelolaan pelaksanaan kurikulum. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.